tanda sakit hati kita, maka 5 obatnya kata Abdullah Al-Anfati. Inda qaswatihi, ketika hati kita keras. Maka yang pertama adalah mujalasatus shalihin, duduknya kita di majelis-majelis orang saleh seperti ini, mendengarkan perkataan-perkataan orang saleh. Siapa musalih kita? Ya, orang saleh. Ai huduru majalisil wa'li wa akhbaris shalihin, hadir kita di majelis-majelis nasihat agama dan kabar-kabar atau tulisan-tulisan daripada orang-orang saleh. Kita dengarkan kayak apa sih? Ya, nasihat sini kayak apa? Kehidupan sini kayak apa? Orang-orang saleh. Orang saleh itu kada tapi banyak guling. Ya. Tarkul manam sedikit guling. Bahkan lamun dikasih bantal, Syekh Muhammad Samin Al-Madani itu gelisah. Kenapa? Khawatir lamun pakai bantal kalau binatang tidak bangun mana. Bangun kita kada berbantal menggelisah, kadanya yang guling. Nah, ini kalau kita terpikir di sini jauh benar kita, ya kalau orang-orang saleh. Paling kadang pula kita umpati sedikit banyaknya gerakan-gerakan amalan orang saleh. Maka dengan sebab kita berusaha jadi daripada orang saleh, itu keberkahan itu bukan hanya kepada kita, tapi sampai kepada anak cucu kita. Ya, berkat saleh kita rajin ke majlis, rajin berjamaah, rajin ke masjid, rajin bersalawat. Ini keberkahannya nanti sampai ke anak kita. Kita ada mendapatkan daripada kelebihannya sekarang, mungkin kedua kita. Karena Nabi mengatakan orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, akramahullahu bi khamsin, Tuhan muliakan dengan 5. Salah satunya yurfa'u anhu daikul aishi, diangkat kesusahan hidup. Lalu kita berusaha, ya, bisa saja keberkahan diangkat dari kesusahan hidup itu sampai ke anak-anak kita. Buktinya apa? Di dalam surah Kahfi. Ya, wa ammal jidaru fa kana li ulamaini yatimaini. Nah, ada di situ dinding yang hendak rubuh. Nabi Khidir lawan Nabi Musa berjalan, hendak minta makan minum kada diberi orang. Melihat dinding hendak rubuh, dibagi. Ya, ujar Musa, jika kita ambil upah membaiki ini, nyaman kita makan minum. Ujar Nabi Khidir, sudah habis dah kita. Tahulah ujar Nabi Khidir, ini rumah dan dinding hendak rubuh ini milik 2 anak yatim. Abahnya ini orang soleh. Tuhan hendak memberikan rahmat keberkahan daripada abahnya yang soleh ini, ya, disuruh oleh Allah membaiki rumahnya, di bawahnya ada emas, ada harta karun. Tuhan hendak, ya, memberikan harta itu kepada 2 anak yang yatim tadi. Nah, ini bukti, ya, keberkahan itu sampai ke cucu anak kita. Makanya ada yufadul aulad bi fadil ada dipelihara Allah, ya, anak-anak cucu kita dengan sebab taat dan punya taat orang tuanya. Contoh, tadi jauh saya mau kasar dalam bayangan menjadi kayak apa? Duri sih, luar biasa. Ya. Nah, maka ini adalah obat hati kita, duduknya kita di majelis orang saleh. Wa qiraatul Quran, yang kedua, ya, obat daripada hati kita ketika keras itu adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran kita baca, jangan kada kita baca jadi pajangan, ya.
Karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat di qari'ihi bagi orang yang membaca, bukan yang mengajar. Ya kan? Maka Al-Quran ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu gharibun. Quran itu menjadi asing. Ya kan? Fi manzili qaumin la yaqra'una di rumah yang kada dibacakan padanya. Nah, Al-Quran itu asing. Bahkan disebutkan ujar Nabi, Innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah nazar rahmah. Tuhan kadang memandang kepada orang tersebut di hari kiamat pandangan rahmat. Siapa? Yang pertama, Quran kada dibaca. Kalimat Tuhan pandangan rahmat. Semingguan kalau terbaca kita Al-Quran. Maka kalau hendak hidup nyaman, baca Quran. Kalau Tuhan habis subuh, baca Quran. Surah Al-Muluk itu tamna'ul faqra, mencegah daripada sifat fakir. Ya kan? Tambahi pulang nanti sampai setengah lembar. Berhari ingat benar kami waktu halus kuitan menjaga akan membaca Quran. Ya, jadi menjaga melatih supaya sampai ke Tuhan membaca Al-Quran. Ya, kami ingat benar setiap Jumat itu dibawa ke kubur. Jumat itu dibawa ke kubur menziarahi kuitan sini. Malah jadi supaya orang meninggal nih ziarahi juga kan setiap Jumat baca akan Yasin. Karena orang yang menziarahi kuitan hari Jumat membaca Yasin, ya dihitung orang yang bakti lawan kuitan. Nah, macam-macam. Nah, ini Al-Quran luar biasa. Kemudian yang ketiga, ya kan, disebutkan oleh Abdullah Al-Attaqi, obat hati kita ketika hati kita lagi keras itu ikhlaqul batin, yaitu mengosongkan perut. Nah, perut dikosongkan artinya ada tapi banyak makan. Bita'atil qalil minal halal, dengan sedikit daripada memakan yang halal. Li'anna aqlal halal rasul li'annahu yunawwirul qalba. Karena bahwasanya memakan yang halal itu adalah rasul modal daripada tiap-tiap sesuatu, dan bahwasanya dia menerangi akan hati. Nah, jadi kalau makanan kita itu halal, maka mudah kita berbuat taat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, man akalal halal, barang siapa yang memakan makanan yang halal, aqa'at jawarihuhu insya'at aw abad. Mudah awaknya itu untuk berbuat taat kepada Allah dikehendaki kada dikehendaki. Nyaman kita hadir majelis ilmu, berkat makanan itu halal. Rajin kita membaca Quran, berkat makanan yang halal. Tapi kalau makanan kita yang haram atau syubhat, kenapa makanan syubhat? Terlalu banyak makanan halal. Kenapa kita makanan haram? Terlalu banyak makanan syubhat. Yang kebanyakan itu bisa kepada yang haram. Maka kata Nabi, asad jawarihu insya'at aw abad. Nah, anggota badan kita ini maksiat kepada Allah dikehendaki kada dikehendaki, artinya kita ulir beribadah, malas, ya kan? Subuh malas kita, duduk sebentar nunggu isyraq malas, kada diberi Tuhan hidayah, padahal satu waktunya, ya kan? Paling setengah jam. Ya, tapi lamun makan yang halal berat, nanti nyaman gurih, ya, nah rugi, ya kan rugi. Makanya lamun di hadran maut itu makan sedikit aja ya. Orang situ makan pagi roti, siang nasi, malam roti orang. Pagi itu untuk 2 roti. Siang nasi kesamaan berlima, iwaknya sama apa? Ada 2 buting aja. Ada iwaknya kentang aja. Kami berlima. Kami kentang, pasang tak tahu. Tambahan lauk. Malam
ikuti karas abulan. Nah, jadi luar biasa kesan seperti itu. Ini yang menyebabkan hati-hati orang sana gak ada bersih. Rajin buat sama tuh orang beribadah. Malam ya rajin bangun tengah malam baca Quran. Berming baca Qurannya. Namanya apa tarhim kan? Sebelum subuh rajin bersih hati. Nang bahasa sapu takuni habib. Nang beribadah di pasar takuni hafal kitab. Kadang mengganggu orang perjuangan daripada ibadah. Membantah ayam nang diikuti hujan HP Quran isi makan. Makan hingga sebulan kami membantah ayam sampai Quran apa ini? Orang sana, ya. Nah ini berkat salah satunya makanannya